Yuk kita mulai dulu halaqah kita malam ini dengan membaca firman Allah di dalam surat Al-Qalam, surat 68. Surat Al-Qalam dari ayat pertama. Kalau yang pada bawa handphone bisa buka Al-Qalam surat 68 dari ayat pertama. Kita tilawah dulu secara bergiliran. Saya bacakan, kemudian teman-teman mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada malam minggu ini kita bisa menghabiskan setengah malam kita dengan hangout di rumah Allah. Kita bisa nongkrong, tapi nongkrongnya kita itu insya Allah jauh lebih berpahala. Memang ada sih tongkrongan-tongkrongan lain selain ini yang berpahala. Kita nggak mengecilkan tongkrongan orang lain. Cuma kayaknya kalau merujuk kepada hadis Nabi, sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah rumah Allah atau masjid. Sehingga sebaik-baik tempat nongkrong di muka bumi itu adalah masjid. Jadi kalau masjid udah jadi tempat nongkrongan anak muda, itu udah keren banget tuh. Pertama, anak muda itu adalah usia terbaik. Di antara sekian banyak level manusia atau jenjang umur manusia, jenjang pemuda itu jenjang pilihan banget. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tuh kalau misalnya menitipkan risalah agamanya, maka Allah menitipkannya kepada anak muda. Nanti teman-teman cek aja deh di Google, berapa usia para sahabat ketika masuk Islam. Rata-rata di bawah 30 tahun. Jadi yang kita kenal dengan nama-nama besar tuh rata-rata usia mereka di bawah 30 tahun. Berapa umur Umar bin Khattab ketika masuk Islam? 27 tahun. Atau yang lebih muda lagi, lebih banyak lagi. Termasuk yang paling kecil salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi rata-rata usia sahabat itu anak-anak muda. Bahkan bisa disebut kalau di zaman kita mah dengan istilah ABG itu. Anak ABG banget, bukan anak muda, ABG malah masih usia anak SMA, usia baru kuliah. Itulah usia-usia ketika Allah menitipkan Islam kepada mereka. Dan nanti tokoh-tokoh keberhasilan dalam sejarah Islam itu juga rata-rata anak muda. Dan salah satu yang paling menonjol adalah Muhammad Al-Fatih yang berusia 21 tahun tetapi memimpin pasukan 100.000 orang pasukan. Ini luar biasa. Tapi sebelum saya lanjut, ini mohon maaf, ibu-ibu kelihatan atau mau dibuka ininya, tirainya, atau mau gitu aja? Boleh dibuka yang sebelah sini.
Ibu kelihatan saya? Kalau di mimbar jelas. Ya, kenapa saya bilang keren kalau anak muda nongkrongnya di masjid? Pertama, anak muda itu emang sebaik-baik usia syabab atau fata. Bahkan Nabi Musa itu anak muda. Rata-rata para nabi itu anak muda. Nabi Ibrahim kita tahu di masa mudanya tuh dengan jiwa semangatnya Allah berikan risalah tauhid. Nabi Musa yang petarung tuh, saking petarungnya Nabi Musa nggak ada niat bunuh orang, cuma digituin doang orangnya mati gitu kan, didorong gitu mati, saking kuatnya Nabi Musa. Anak muda banget, udah gitu masih jomblo lagi kan. Nabi Musa pas masih di Mesir kan masih jomblo tuh, pulang dari Madian baru udah nikah, jadi masih jomblo, udah hebat, udah gitu hijrah ke Madian. Kalau sekarang Madian itu kalau nggak salah daerah Yordania. Sampai di sana ketemu cewek 2 orang cantik-cantik solehah lagi kan ya, lagi ngantri air. Terus Nabi Musa sebagai jomblo sejati nanya gitu, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian inginkan? Ma khatbukuma, kata Nabi Musa. Ini pertanyaan jomblo sejati. Kalau jomblo yang nggak sejati, nomor HP-nya berapa? Ya itu mah nggak sejati tuh. Kalau yang sejati bisa saya bantu gitu. Dia menawarkan sesuatu yang bermanfaat, bukan minta sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya ayah kami udah tua segala macam. Ya udah biar saya aja yang nimba air. Nah pas nimba air itu kelihatan gimana Nabi Musa itu gagah, keren, orangnya cool banget, orangnya amanah. Akhirnya cewek-cewek ini diam-diam menilai Nabi Musa kan. Coba perhatiin deh ayatnya tuh, surat Al-Qasas. Gimana cewek ini diam-diam menilai Nabi Musa. Gimana nilainya? Tersirat dalam kata-kata mereka kepada ayah mereka, wahai ayah, laki-laki itu qawiyun amin, laki-laki yang kuat dan amanah. Dari mana dia tahu kalau dia nggak nilai? Jadi cowok jomblo yang keren tuh kayak Nabi Musa tuh, bukan campur segala macam, bukan. Justru dia bisa memberikan kesan yang luar biasa dari seorang cewek yang solehah dengan amanahnya, dengan kekuatannya. Kekuatannya itu bukan nunjukin otot gitu, lihat nih sebelah sini berapa, enggak, bukan pas dia lagi binaraga gitu, enggak. Dia tunjukin kekuatannya itu dengan cara menolong, memberikan perlindungan, dan amanahnya itu apa? Pas jalan pulang dari sumur itu kan si ceweknya datang lagi. Nabi Musa kan di bawah pohon terus bilang, ya Allah saya sangat membutuhkan rezeki darimu karena udah lapar. Datanglah salah satu dari 2 cewek ini ke Nabi Musa. Dia bilang, ayah saya mengundang kamu makan di rumah sebagai ucapan terima kasih. Oh ya udah, jalan. Nah pas jalan itu Nabi Musa di depan, ceweknya di belakang. Itu jalan yang benar. Kalau yang nggak benar, ceweknya di depan, dia di belakang. Jadi dia bisa merhatiin cara jalan cewek dan segala macam lah, gak usah saya jelasin ya, kalau udah pada tahu tuh. Nah itulah pokoknya. Nah kalau Nabi Musa karena amin, dia jalannya di depan, ceweknya di belakang, sehingga beliau tidak perlu harus melihat sesuatu yang tidak boleh beliau lihat. Tapi kan Nabi Musa nggak tahu jalan, gimana caranya? Gampang, tinggal dibilang belok kanan, belok kiri, kayak gitu aja ya. Akhirnya belok gitu sampai ke rumah, sehingga perempuan ini paham, oh ini cowok ini keren banget nih, udah kuat, orangnya amanah, orangnya cool dan segala macam. Kalau bahasa anak muda mah bukan cool, red gitu ya. Jadi benar-benar ini cowok red banget nih. Red itu radikal, cowok radikal banget, radikal tapi dalam makna yang positif. Akhirnya orang tua si cewek ini juga ngerti elegan cara berkomunikasi. Pas ceweknya bilang dia cowok yang kuat dan amanah, orang tuanya langsung paham, oh berarti anak saya tertarik sama laki-laki itu. Kalau sekarang kan harus jelas banget baru ya, udah jelas juga masih belum direstui. Kalau dulu mah sindiran aja orang tua udah ngerti gitu. Saking elegannya bahasa komunikasi, langsung ayahnya bilang ke Musa, maukah engkau menikahi salah satu dari putriku dengan mahar sekian tahun bekerja. Kalau kamu mau menambahkan silakan, itu ihsan dari kamu. Bekerjalah Nabi Musa di sana sampai akhirnya punya anak dan kembali ke Mesir. Artinya Allah selalu nitipin dakwah ini kepada anak muda. Jadi kalau mau ditanya Muslim yang keren itu apa? Ini kalau versi saya, hasil bacaan saya, Muslim yang keren itu muda, taat, asik. Itu Muslim yang keren. Muda, taat, tapi asik. Sehingga saya bilang kalau misalnya anak muda udah senang ke masjid, itu keren banget. Usia-usia yang paling luar biasa berharga. Dan kalau kita membaca dalam Al-Quran, Allah secara jelas sengaja menyebutkan satu di antara sekian banyak kisah anak muda,
di dalam surat anak muda yang bersembunyi di dalam gua, yaitu Ashabul Kahfi, dan itu semuanya anak muda dan semuanya jomblo loh. Lagi-lagi anak muda usia jomblo, berarti kan usia muda banget. Semuanya anak muda, semuanya jomblo, dan mereka dari berbagai macam komunitasnya masing-masing. Ada anak jalanan, ada anak pejabat, ada anak pedagang, orang-orang kaya ngumpul. Ada yang bilang 7 orang, 8 dengan anjingnya, dan seterusnya kan ayatnya gitu ya. Yang jelas mereka berkumpul, terus mereka kan yang dahsyatnya luar biasa. Bahkan saking menyejarahnya gerakan itu direkam oleh Al-Quran. Al-Quran itu selektif banget loh, ngambil nama-nama dan tokoh-tokoh sejarah. Jadi kalau udah masuk dalam Al-Quran, itu berarti benar-benar keren tuh. Karena Al-Quran nggak mau sembarangan orang masuk dikisahin. Kalau cerita mah nggak penting-penting amat, nggak akan dikisahin oleh Al-Quran. Di bawahnya nanti dikisahkan oleh hadis. Tapi kalau Al-Quran sampai ngisahin, bahkan sampai beberapa lembar di surah Al-Kahfi, ini nunjukin bahwa mereka tuh orang-orang yang luar biasa, anak muda. Jadi usianya usia terbaik. Ngumpulnya di mana? Di tempat terbaik. Apalagi yang lebih baik dari ini? Anak muda ngumpul di masjid. Anak muda adalah usia terbaik, masjid adalah tempat yang terbaik. Berkumpulnya dalam sebuah majelis yang terbaik, yaitu majelis ilmu. Sehingga rasa-rasanya tidak ada lagi majelis yang perlu dicemburuin daripada majelis atau ngumpulnya anak muda di masjid untuk menuntut ilmu. Itu luar biasa. Bahkan seandainya malaikat bisa cemburu, mungkin malaikat cemburu pengen menjadi anak-anak muda seperti Ashabul Kahfi, atau para anbiya, atau para hawariyin, atau para ribbiyun, atau para muhajirin dan ansar. Sehingga malam ini kita akan bahas tentang menjadi seorang muslim yang pengennya sih menjadi seorang muslim yang di mata Allah dan Rasulullah itu luar biasa, yaitu menjadi seorang muslim yang muda, taat, dan asih. Teman-teman sekalian, pertama saya pengen sharing beberapa cerita tentang anak muda di zaman Rasulullah SAW. Salah satu yang bagi saya itu paling menakjubkan adalah Mus'ab bin Umair. Tahu ya, Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang pertama banget diutus ke Madinah. Jadi yang membuka jalan dakwah ke Madinah itu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, by the way, adalah seorang anak muda, cowok tuh yang sangat menjaga penampilan loh. Sangat-sangat menjaga penampilan. Ada Utsman ini menjaga penampilan banget, tapi Mus'ab di atas Utsman lagi tuh. Dia tuh harus stylish banget. Kalau bajunya warna ini sampai ke bawah tuh harus matching gitu. Benar-benar orang yang menjaga penampilan. Terus parfumnya parfum khusus. Sampai diriwayatkan bahwa Mus'ab bin Umair itu parfumnya satu-satunya di Mekah, nggak ada orang lain yang pakai parfum itu. Sehingga kalau Mus'ab lagi lewat satu gang, terus dia udah lewat, tuh cewek-cewek itu pada tahu Mus'ab gitu, karena parfum itu cuma dipunyai oleh Mus'ab bin Umair. Jadi parfumnya aja dikejar-kejar sama orang gitu. Saking kerennya Mus'ab. Ternyata Nabi itu kalau mengutus seorang dai itu yang cakep. Mengutus seorang dai itu benar-benar seorang brand ambassador gitu. Seorang duta yang memang keren banget. Nggak diutus asal orang pergi aja dakwah sana, nggak menarik. Ternyata menarik itu juga penting, sehingga Mus'ab bin Umair lah yang dipilih oleh Rasulullah ke Yathrib, yang kemudian menjadi Nabi Madinatul Nabi. Kenapa? Orangnya secara penampilan itu keren. Secara akhlak orangnya tuh asik banget gitu. Bahkan di antara sahabat secara fisik, Mus'ab bin Umair ini paling mirip fisiknya dengan Rasulullah SAW. Sampai ada istilah dari ulama, seolah-olah kalau Mus'ab bin Umair lewat, orang akan memanggilnya ya Rasulullah, dikira itu adalah Muhammad SAW. Saking miripnya fisiknya Mus'ab bin Umair dengan Rasulullah SAW. Nah, penampilannya bagus, kemudian dia orang yang sangat setia dan sangat berbakti kepada ibunya, berbakti banget sama ibunya. Pokoknya kalau udah atas nama ibunya, udah yang lain ditinggalin. Ibunya luar biasa, dia berkhidmat kepada ibunya. Termasuk orang yang menafkahi ibunya selama ini, berdagang untuk ibunya, bekerja untuk ibunya single parent. Itu Mus'ab bin Umair. Yang paling menarik dari Mus'ab bin Umair, akhlaknya. Akhlaknya tuh luar biasa, lembut banget. Dan Nabi senang kepada orang-orang yang lembut. Bahkan hadisnya apa? Sesungguhnya Allah itu rafiq. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dan yuhibbur rifqa, dan menyukai kelembutan. Dan Allah memberikan kepada orang-orang yang lembut sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang kasar.
Allah berikan kepada orang-orang yang lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kasar. Ada dua orang sahabat yang sangat-sangat luar biasa, senior hebat banget. Yang satu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Allah memberikan sesuatu kepada Abu Bakar As-Siddiq yang tidak diberikan kepada Umar. Sampai Umar menjadi selembut Abu Bakar baru Allah berikan. Kadang kita berpikir, saya pengen jadi Umar, yang keras, yang kasar, yang apa. Kita pikir itu sesuatu yang selalu dimanfaatkan oleh Islam. Ternyata Umar juga sering menangisi sifat kasarnya. Ghalidhun syadid, orangnya keras dan kasar. Sehingga ketika Umar jadi khalifah, dia menangis jangan sampai ada masyarakat yang merasa terzolimi, jadi susah gara-gara saya. Allah, dia sering muji-muji Abu Bakar. Aduhai seandainya Abu Bakar masih hidup. Aduhai seandainya Abu Bakar masih hidup. Jadi salah satu yang menarik dari Mus'ab bin Umair, sikap lemah lembutnya. Dan sikap lemah lembut ini penting sekali dalam dakwah. Kalau kita pengen ngajak teman kita, pengen berdakwah kecil-kecilan, nomor satu yang harus kita miliki itu adalah sikap lemah lembut. Dan jangan salah paham, kadang orang berpikir sikap lemah lembut itu lemah. Enggak. Lembut itu tidak berarti lemah. Dan keras itu tidak berarti tegas. Tegas dalam persepsi agama artinya berpegang teguh kepada prinsip. Tidak harus dengan suara lantang, tidak harus teriak-teriak, tetapi dia berpegang pada prinsip, itulah tegas. Ada orang yang teriak-teriak tapi bukan hal yang prinsip, sehingga dia merasa ini ustadz yang tegas nih kayak gini, teriak, wah segala macam. Enggak seperti itu ketegasan. Enggak selalu dengan suara yang lantang. Ketegasan itu adalah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama, tetapi dengan cara yang lemah lembut. Nah, Mus'ab bin Umair lemah lembut banget. Terbukti apa? Dalam adegan ketika Mus'ab diutus ke Madinah, Nabi kan kalau utus orang itu tahu orang ini yang cocok untuk kondisi di masyarakat yang ingin didakwahin. Nah, orang Madinah ini kan tipe orang Ansar, tahu sendiri kan, Ansar itu lembut-lembut, orangnya tuh terbuka, orangnya tuh lebih lebih mudah bergaul ketimbang orang Muhajirin yang fanatik, ketimbang orang Mekah, Quraisy yang fanatik. Diutuslah Mus'ab. Nah, pas Mus'ab sampai ke Madinah, Mus'ab itu ngedakwahin orang-orang di Madinah itu nggak terlalu banyak ceramah, ngobrol aja, berteman sama mereka, sedikit-sedikit disampaikan tentang Islam itu apa. Sampai-sampai suatu hari ada seorang laki-laki namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini tokoh Madinah, tokoh orang Ansar yang paling terkenal. Bahkan ketika dia meninggal dalam perang Ahzab tuh, istri keluarganya tuh menangis meratapi kematian Sa'ad bin Mu'az. Tapi kata Bilal, ya amatallah, wahai ibu, janganlah engkau meratapi mayit. Meratapi mayit itu dosa besar. Apa kata Rasul? Biarkan dia. Sesungguhnya setiap perempuan yang meratapi kematian suaminya berbohong, kecuali yang meratapi kematian Sa'ad bin Mu'az. Artinya, kematian Sa'ad bin Mu'az itu layak banget diratapin, layak banget ditangisin. Saking keren dan pentingnya Sa'ad bin Mu'az. Waktu itu belum masuk Islam Sa'ad bin Mu'az. Dia masih orang yang kasar gitu, orang yang sombong. Ketika ngelihat Mus'ab bin Umair lagi ngobrol sama orang-orang Madinah, kemudian citra Mus'ab bin Umair mulai didengar dari banyak omongan orang-orang Madinah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az datang dan kalau bahasa kita mah marah-marah kepada Mus'ab. Hai orang Makkah, ngapain kamu ganggu kami di Madinah? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menyebarkan ajaran baru yang sesat segala macam. Dimarah-marahin gitu. Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu tepat banget memilih seorang utusan. Apa kata Mus'ab bin Umair? Duduk dulu, kita bicara baik-baik. Kalau menurut kamu ada yang salah dengan ucapan saya, maka saya akan pergi. Tapi kalau menurut kamu ini baik, maka terimalah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az dibilangin baik-baik itu, terus ditepuk dadanya, dia duduk. Ya udah, kamu mau ngomong apa? Udah, jangan lama-lama. Kan masih sombong gitu ya, hamiyah jahiliyah. Terus kata Mus'ab bin Umair, saya kesini hanya menyampaikan satu pesan dari orang yang sangat mulia, yang jujur di Mekah. Pesan apa? Pesan silaturahim. Pesan silaturahim. Ternyata ketika berdakwah itu ditanya apa itu Islam, yang pertama dijawab itu Islam itu bukan akidah, ibadah, enggak, tetapi akhlak. Apa itu Islam? Akhlak. Tapi dalam bahasa silaturahim. Oh, gimana silaturahim yang kamu ajarkan? Menyambung orang-orang yang memutuskan, yang marah itu disambung, yang bermusuhan itu jadi teman, jadi sahabat. Diajarkan tentang silaturahim yang luar biasa. Oh, akhirnya dia merasa mukni, merasa tenang dengan jawaban Mus'ab. Ditanya lagi, terus apa lagi? Islah dzatil bain, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Terus apa lagi? Anta'budallah wahdah la tusyriku bihi syai'an.
menyembah Allah saja dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu apapun. Baru yang ketiga jawabannya adalah akidah dan ibadah. Nomor 1 dan 2 akhlak, baru akidah dan ibadah. Setelah Mus'ab bin Umair membujuk pelan-pelan, diajak ngobrol santai lagi, akhirnya Sa'ad bin Mu'az merasa nyaman, dia tertarik, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Udah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'az akhirnya cari lagi temannya sesama pemimpin sukunya, ketua kabilah, namanya Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini, kalau kita baca ceritanya, salah satu sahabat yang kalau baca Al-Quran tuh powerful banget. Kan ada Abu Musa al-Ash'ari yang terkenal bacaannya bagus, suaranya bagus, menarik. Nah ada juga sahabat namanya Usaid bin Hudayr al-Ansari, orang Ansar. Ini Usaid bin Hudayr ini kalau baca Al-Quran itu awan tuh ngumpul di atasnya. Dia baca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai datang awan-awan tuh berarah ke arahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai mendung sampai menggumpal banyak di atas Usaid bin Hudayr ketika dia baca Al-Quran. Dia kira ini mau turun hujan, akhirnya dia pulang, menyudahi bacaannya, dia pergi. Kemanapun dia pergi, awan tadi tuh ngikutin dia. Itu dahsyatnya bacaan Usaid bin Hudayr. Ternyata masuk Islamnya juga lewat Mus'ab bin Umair. Datang Sa'ad bin Mu'az yang tadi udah masuk Islam, bilang ke temannya Usaid, sama-sama pemimpin kaum, "Hei Usaid, tuh ada orang tuh dari Mekah tuh ngajarin ajaran-ajaran baru, kayaknya agak-agak gimana gitu, coba kamu datang ke sana daripada nanti kaum kamu terpengaruh sama dia, dipanas-panasin." Datang Usaid bin Hudayr, mana orangnya? Mus'ab, mana Mus'ab? Ketemu Mus'ab dimarah-marahin, mau dipukulin sama dia. Mus'ab tenang, udah tenang dulu, kita ngobrol dulu aja, santai aja, udah ngopi, kalau bahasa kita ya, udah santai aja lah, nggak usah terlalu serius. Udah diajak ngobrol panjang lebar, Mus'ab ini pandai banget mengambil hati orang. Akhirnya Usaid bin Hudayr menitikan air mata. Dia sadar, dia faham, dia asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terkumpullah sekelompok sahabat yang kemudian dibawa menjadi bai'ah Aqabah 2, bai'at kepada Nabi. Baru setelah itu Nabi siap hijrah ke Madinah. Artinya apa? Muslim yang keren tuh kayak Mus'ab bin Umair. Bukan pamer kekuatan, tetapi berhasil meraih hati orang lain. Orangnya baik, dan dengan kebaikan hatinya dia berhasil meraih hati orang lain. Bukankah dakwah itu adalah beda sekali antara dakwah dai dengan hakim? Kalau saya ada prinsip nahnu du'at laisa qudat. Kita ini dai bukan hakim. Apa bedanya dai dengan hakim? Kalau hakim itu ngejudge, menghakimi, mengeluarkan keputusan benar dan salah, sesat dan petunjuk dan segala macam. Sedangkan dai enggak ngejudge, ngajak. Nahnu du'at laisa qudat. Kita ini dai bukan hakim. Sehingga kalau ada yang nanya ke saya, apa Ustaz hukum ini, apa Ustaz hukum itu, saya tidak akan jawab fatwa hukum, tapi saya akan ngajak. Misalnya ada yang nanya, Ustaz, saya mau nanya nih, boleh nggak saya ikut ngaji tapi saya nggak berjilbab, nggak mau pakai jilbab tapi saya pengen ngaji. Saya bilang boleh aja, bukan boleh nggak berjilbab ya, boleh ngaji walaupun nggak berjilbab. Namanya orang belum berjilbab, ikut ngaji dia tuh ke masjid, udah ngaji dengerin, nggak enak sama yang lain berjilbab, akhirnya dia pakai mukena. Setelah sekian lama, akhirnya dia bawa jilbab kecil ditaruh di tasnya. Pas masuk masjid dia ikat di sini. Katanya agak-agak gatal sih awalnya di sini tuh pas awal-awal pakai jilbab. Lama kelamaan dia rajin ngaji tuh. Seminggu ngajinya 3 kali dan setiap ngaji pakai jilbab. Lama kelamaan suaminya bilang ya udah kita ngaji aja tiap hari biar tiap hari pakai jilbab. Tiap hari ngaji, tiap hari pakai jilbab. Lama-lama dia ngerasa kayaknya udah kadung pakai jilbab. Udah aja lah sekalian setiap hari pakai jilbab. Alhamdulillah sekarang sudah memakai jilbab. Ini artinya dakwah itu bukan soal apa hukum membuka aurat, bukan itu. Itu namanya fatwa, bukan dakwah. Dan fatwa itu tugasnya majelis ulama. Kalau kita bukan ulama, kita mah dai. Sehingga kita tidak berfatwa, tapi kita ngajak. Sehingga kita nggak mengatakan membuka aurat itu dosa, bahwa ini adalah maksiat, setiap senti itu akan nanti dihisab, masuk neraka. Bukan gitu. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahin, jangan persulit, dan beri berita gembira, jangan memberi menakut-nakuti. Akhirnya ngajak. Mus'ab bin Umair menggunakan kaidah dakwah ini, sehingga lewat Mus'ab bin Umair banyak orang-orang yang Madinah sampai hari ini menjadi muslim dan taat kepada Allah SWT. Bayangin ya, satu orang yang kita ajak masuk kepada Islam, kata Nabi, khairul laka min humurin ni'am, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang tuh
yang masuk Islam lewat kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana kalau satu kota, yaitu Madinah, dan bukan cuma satu zaman, sampai sekarang udah 1400 tahun beranak pinak semuanya menjadi muslim dan semuanya taat kepada Allah, beribadah di Masjid Nabawi. Pada hafiz Al-Quran tuh banyak sekali anak-anak Madinah. Ketika saya umroh, saya suka nge-shoot anak-anak yang lagi ngafal Al-Quran. Semua mereka ini Islamnya lewat Mus'ab bin Umair, sehingga setiap keislaman mereka pahalanya mengalir kepada Mus'ab bin Umair tanpa mengurangi pahala mereka. Apa kurang keren tuh kayak gitu tuh, Mus'ab bin Umair. Dan caranya gampang banget. Kita nggak harus jadi seorang yang faqih. Untuk menjadi dai itu nggak harus menjadi seorang yang alim. Kalau mau jadi seorang yang alim, maka nanti masuknya ke ulama, ke mufti. Sedangkan dai tidak harus menjadi seorang yang alim. Kalau kita nggak ngerti, yang penting kita ngajak, jangan ngajar. Kan ngajak beda dengan ngajar ya. Kalau ngajar, kita kasih tahu yang benar, yang salah, yang halal, yang haram. Kalau ngajak, aduh, saya juga nggak tahu. Yuk kita bareng-bareng aja dah, ngaji dah, gitu. Ngajak aja tuh. Ngajak ke masjid, bukan ngajar di jalan-jalan. Kalau kita ngajar di jalan-jalan, tadi kira ada nabi baru nih, kata teman-teman kita ya. Udah aja ngajak ke masjid. Nah, Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat keren yang luar biasa, dan dia memanfaatkan penampilannya, gayanya, akhlaknya, daya tariknya, semua itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kenal di Bandung itu beberapa anak-anak muda yang keren. Baik yang anak skate, anak musik, anak surf, anak geng motor, itu orang-orang yang luar biasa. Menurut saya itu menarik. Penampilan mereka tuh good looking, terus akhlaknya orangnya cool gitu, keren, red lah. Ternyata ketika itu dimanfaatin buat dakwah, itu luar biasa hasilnya. Ketimbang kalau misalnya kekerenan mereka, penampilan menarik mereka hanya untuk memikat hati seorang gadis yang belum tentu akan jadi pasangan hidupnya. Lebih baik dia pakai untuk memikat hati orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikat hati orang-orang untuk tunduk dan taat kepada pencipta langit dan bumi. Itu luar biasa. Ini namanya keren. Ketika dia memanfaatkan kesempatannya sebagai anak muda, daya tariknya, kemampuannya, semangatnya untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk taat kepada Allah SWT. Satu aja masuk ke masjid lewat kita, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan pahalanya nggak akan pernah terputus. Bayangin ada satu teman kita nih, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Kita ajak dengan akhlak, kita ajak akhirnya mau ke masjid. Maka setiap kali dia ke masjid, maka setiap langkah kakinya itu kita dapat pahala. Setiap langkah kakinya. Sekali ke masjid itu pahalanya segede apa coba? Bahkan orang yang sholat asar berjamaah di masjid aja, yang tadinya berzina, Allah maafkan semua kesalahannya. Dosa besar dihapuskan semuanya. Gimana kalau kita yang ngajak? Sementara dosa-dosa kita itu juga banyak, maka Allah akan menggugurkan setiap dosa kita lewat langkah-langkah kaki orang yang datang ke masjid, yang dia datang gara-gara ajakan kita. Itu luar biasa. Yang lebih gak kebayang di saya tuh ada muda lain, usianya sekitar 35 tahun, seusia saya sekarang, namanya Abu Bakar. Dipanggil Abu Bakar tapi masih muda. Ada yang bilang 35, ada yang bilang 37, sekitar 2 atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Bayangin ya teman-teman, dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, siapa aja? Ada yang hafal? Pastinya 4 lah yang kita hafal ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus yang kelima siapa? Sa'ad bin Waqqas, oke. Terus siapa? Bilal nggak masuk yang 10 ini, masuk yang lain. Khalid masuk yang lain. Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Terus siapa lagi? Zubair bin Awam, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid. Oke, 10 orang ya. Dari 10 orang yang dijamin surga ini tanpa hisab, 7 orang itu masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq. Bayangin, yang gak masuk Islam lewat Abu Bakar itu cuma Ali sama Umar. Kalau yang lain semuanya masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Bayangin 7 orang. Nah, salah satu di antara 7 orang itu, katakanlah misalnya kayak Utsman bin Affan. Bukankah setiap orang yang masuk Islam itu berarti amalan dia sejak dia masuk Islam sampai akhir hayatnya dapat pahala kepada orang yang mengajak? Berarti Abu Bakar dong. Salah satu aja diambil, Utsman bin Affan. Sebesar apa pahala Utsman bin Affan? Sekali dia nyumbang,
Itu kalau kita konversikan ke rupiah, itu sekali nyumbang untuk perang kayak perang Tabuk, itu jumlah sumbangan Utsman bin Affan itu di atas 20 miliar. Ngasih onta, ngasih kuda, ngasih emas, ngasih segala macam. Onta aja dia kasihnya ratusan ekor onta loh. Dan satu ekor onta itu harganya berapa? Jangan onta yang sembelihan ya. Onta perang. Onta perang itu satu ekornya minimal harganya 100 juta. Dia ngasihnya ratusan ekor onta. Udah gitu ngasih kuda. Satu ekor kuda itu harganya 60 jutaan sampai 100 jutaan. Bahkan ada kuda yang harganya 3 miliar kan? Kudanya Pak Prabowo misalnya. Kudanya Rasulullah mungkin harganya bisa lebih dari 3 miliar. Untuk kuda-kuda yang gagah dan luar biasa. Terus ngasih emas berkilo-kilo, ngasih senjata pedang dari baja yang luar biasa, sehingga totalnya lebih dari 30 miliar sumbangan Utsman. Itu sekali nyumbang tuh. Bayangin 30 miliar dikali 700 kali lipat. Dan sebesar itulah pahala Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar cuma nyumbang dikit, karena beliau udah jatuh miskin. Begitu juga nanti ketika Utsman menyumbang satu sumur milik orang Yahudi, yang pertama dibeli setengah, lalu beli lagi setengah lagi, dan itu dipakai sampai hari ini nggak putus-putus airnya. Kemana pahalanya? Selain kepada Utsman, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Belum lagi kita ngomongin Abdurrahman bin Auf, yang ketika Rasulullah wafat, beliau menyumbang untuk istri-istri Nabi satu orang berapa? 20 miliar. Masing-masing istri Nabi itu dikasih hadiah oleh Abdurrahman bin Auf, karena udah nggak ada lagi Nabi yang menafkahi. Satu orang itu kalau kita total dengan bahasa kita 20 miliar satu orang. Yang dikasih siapa? Istri Nabi, Abdurrahman bin Auf. Belum lagi nanti sahabat-sahabat yang lain seperti misalnya Sa'ad bin Mu'az, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan segala Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Semua mereka mendapatkan pahala, dan pahala mereka dikumpulkan semuanya dikasih kepada Abu Bakar As-Siddiq tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Makanya diriwayatkan bahwa Jibril tuh pernah mau mengukur surganya Abu Bakar. Pengen tahu surga Abu Bakar itu seluas apa sih? Udah 1 tahun terbang, itu masih di pinggirnya surga Abu Bakar, belum sampai ke tengah. Saking luasnya surga Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia cerdas dalam beramal, keren gitu. Dia menggunakan amal yang berlipat ganda, MLM dakwah. Man dalla ala khair, man sunnata sunnatan hasanah. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, siapa yang mencontohkan contoh yang baik, itulah yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan salah satunya adalah dakwah fi sabilillah. Jadi bagi saya pribadi, anak muda yang keren itu adalah usianya masih muda, energik, kemudian dia taat pada Allah ibadahnya, kemudian dia asik dalam dakwah, muamalah, akhlaknya. Itulah anak muda yang keren. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Sa'ad bin Mu'az, ada Mus'ab bin Umair, ada Bilal bin Rabah. Ini orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun rata-rata. Sehingga coba kita belajar menjadi orang-orang seperti mereka. Belajar akhlak nomor 1 tuh. Islam itu adalah akhlak. Ad-din huwal akhlak. Agama itu adalah akhlak. Kalau tidak ada akhlak, maka dia nggak punya agama. Saya pernah baca beberapa artikel dari para ulama tentang masalah akhlak ini, yang menjadikan seseorang itu, kalau dalam bahasa hashtag saya itu taat tapi asik. Taat itu yang kemarin kita bahas, taat sama Allah, tawakal kepada Allah. Asik itu adalah akhlak. Bahkan ketika ini ada satu pertanyaan nih, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Muhammad yang buta huruf? Menurut jumhur ulama, buta hurufnya benar-benar nggak bisa baca tulis, yang buta huruf, yang miskin, yang yatim, yang nggak terkenal kekuatan fisiknya walaupun beliau kuat, yang nggak punya banyak pengikut dalam kabilahnya. Kenapa yang dipilih adalah orang kayak gini? Kalau mau efektif, logika kita nih, Allah mending milih orang yang paling kaya aja. Katakanlah misalnya salah satu yang paling kaya di situ Abdurrahman bin Auf. Udah pilih Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya. Nanti dia bisa ngajak orang kepada Islam itu dengan cara dia memotivasi lewat harta, dikasih pekerjaan, dikasih bantuan, dibayarin kalau sakit segala macam. Kan lebih gampang kan berdakwah dengan kekayaan yang banyak. Kenapa nggak pilih orang yang paling kaya? Kenapa yang justru orang yang miskin seperti Rasulullah SAW? Atau kenapa Allah nggak memilih Rasul itu adalah orang yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh di Mekah waktu itu salah satunya adalah Walid Al-Mughirah, bapaknya Khalid. Itu paling berpengaruh. Kalau dia ngomong A, semuanya jadi A. Atau minimal Abu Thalib lah, pamannya Rasulullah, itu juga berpengaruh. Walaupun lebih berpengaruh Walid sebetulnya.
Kalau di Bani Hashim mungkin Abu Thalib, tapi kalau seluruh Quraisy, Walid Al-Mughirah itu yang paling berpengaruh. Kenapa nggak Walid? Sehingga kalau Walid berdakwah, orang semuanya akan ikut. Kenapa Muhammad yang tidak berpengaruh? Atau kenapa nggak orang yang paling pintar, yang paling banyak wawasannya, yang kalau dia ngomong orang nggak berani adu argumen? Siapa dia? Abu Jahal. Yang nama jahilnya itu Abu Al-Hakam, bapak yang banyak ilmu, guru bangsa. Sehingga kalau Abu Jahal ngomong, orang nggak berani bantah. Emang kamu tahu apa kata Abu Jahal? Kan gampang kan? Kenapa yang dipilih yang buta huruf malah? Atau kenapa nggak memilih yang paling kuat fisiknya? Umar, Khalid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hamzah, preman-premannya Makkah gitu. Kenapa nggak pilih Umar aja? Orang yang ketika dia mau hijrah, dia berdiri di depan Ka'bah, dia bilang, "Ya ma'syara Quraisy, i'lamu anni muhajir." Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah saya akan berhijrah. Siapa yang pengen anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, tunggu saya di balik bukit ini. Dia tantang coba. Mau hijrah aja pamer gitu. Yang lain hijrah diam-diam malam-malam gitu. Dia siap-siap, saya mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini. Ada yang berani nunggu nggak? Kayaknya hijrah yang paling lama itu kan bersama Umar ya. Kenapa nggak Umar aja yang kalau dia berdakwah orang nggak berani nentang, bakalan dibunuh sama dia? Ternyata yang dipilih justru Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlaknya yang paling baik. Al-Amin wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan pertimbangan finansial, bukan pertimbangan kekuasaan, bukan pertimbangan kekuatan, bukan pertimbangan selebritas, bukan pertimbangan wawasan. Ternyata pertimbangan kenapa Allah memilih Muhammad menjadi utusan Allah adalah akhlaknya yang terpuji. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang di mata Allah itu pilihan, sebaik-baik hamba Allah, jadilah orang yang paling baik akhlaknya di antara manusia. Sampai Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu akhlak. Ini yang saya pahami, ternyata akhlak itu luar biasa, dahsyat sekali pengaruhnya. Termasuk bahkan gara-gara akhlak, seseorang itu dijamin menjadi ahli surga. Itu banyak hadis-hadis tentang masalah orang yang dijamin surga gara-gara akhlak. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah seorang laki-laki yang gak terkenal, ibadahnya biasa-biasa aja, orang Ansor, yang suatu hari Nabi lagi duduk bersama para sahabat ini nih. Terus Nabi bilang, tunggu ya, bentar lagi datang ahli surga. Ternyata pas ditunggu datanglah seorang laki-laki yang bahkan gak disebutkan namanya saking gak terkenal. Datang laki-laki itu, dia masuk masjid, sholat 2 rakaat terus pergi. Kata sahabat, itu ya Rasul? Ya itu. Ahli surga, bayangin, dijamin surga. Masih jalan di bumi tapi udah dijamin surga. Besoknya Nabi bilang lagi, tunggu ya, bentar lagi datang seorang laki-laki dan dia itu ahli surga. Ditunggu-tunggu, ternyata yang datang orang yang sama. Sampai 3 kali, akhirnya Abdullah bin Amr bin As menjadi penasaran dan pengen belajar. Apa sih rahasianya? Singkat cerita, pas diperhatiin di rumahnya, ibadah malamnya tuh nggak ada. Dia nggak tahajud, dia bukan ahli Al-Quran yang hafiz, dia bukan seorang ulama besar, dia bukan ahli puasa Senin Kamis, orang biasa aja. Paling sholat wajib doang di masjid. Malam-malam diintip, jangan-jangan dia malam tuh nangis, hanya kerjaan tahajud. Ternyata nggak tidur malamnya. Paling bolak-balik doang sambil bilang Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah gitu doang. Pas balik Subhanallah sekali doang, itu juga nggak Subhanallah enggak. Orang yang sangat biasa ibadahnya. Sampai akhirnya Abdullah agak-agak kecewa. Kayaknya nggak ada yang menarik nih untuk saya ambil pelajaran. Mau izin, mau pulang. Sebelum pulang baru dia memberitahu rahasianya. Apa rahasianya? Akhlak. Akhlaknya apa? Hatinya itu nggak pernah merasa iri kepada kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu kelapangan dada. Dia bilang, saya itu nggak pernah merasa dengki, iri, susah kalau melihat ada orang yang bahagia. Malah saya ikut berbahagia. Kalau ada orang yang dapat nikmat dari Allah, saya bilang Alhamdulillah dia dapat nikmat dari Allah. Kalau ada orang yang susah, saya juga mengatakan innalillah, kasihan dia. Ini Raufur Rahim, ini akhlak. Ternyata lewat akhlak itulah dia menjadi ahli surga, dijamin surga. Akhlak yang luar biasa. Perempuan juga gitu. Kenapa seorang perempuan yang banyak berzina tiba-tiba dijadikan ahli surga oleh Rasulullah SAW? Seorang perempuan, katakanlah bahasa sekarang PSK gitu ya. Makanya jangan hanya memandang dari sudut pandang fikih. Lihatlah dari sudut pandang moral atau akhlak juga. Bisa jadi seseorang berubah. Seorang PSK udah berdandan, udah segala macam, udah cantik gitu, nunggu
tamunya di sebuah jalan, kupu-kupu siang lah, soalnya waktu itu siang nggak malam. Nah, dia nunggu tamunya di sebuah jalan dekat sumur. Lagi nunggu-nunggu dia pakai sepatu, udah dandan cantik, udah wangi. Yang datang bukan tamu, seekor anjing. Anjingnya kehausan, ngejelurin lidah saking hausnya. Melihat anjing yang kehausan, dia kasihan. Akhirnya sifat kasihan itu membuat dia membuka sepatu yang dia sayang banget dengan sepatu itu, sepatu kerja banget. Dia buka tuh sepatu, dia turun ke dalam sumur, dia ambil air, dia kasih minum pada anjing. Anjing itu udah minum, dia turun lagi, dia kasih lagi minum. Dia sampai anjing itu puas dan pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Allah turunkan rahmat kepada perempuan ini. 3 loh rahmatnya diturunkan. 1, Allah beri dia hidayah sehingga yang tadinya dia sedang berzina jadi benci berzina. Gara-gara ngasih minum anjing doang, Allah kasih hidayah dalam hatinya. Allah ganti, bolak-balikan hatinya. Yang tadinya senang bermaksiat, sekarang benci dengan maksiat. Udah gak tertarik lagi berzina, udah gak mau nunggu-nunggu tamu-tamu lagi. Udah langsung mau pulang gitu. Dikasih hidayah. Yang kedua, Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Anjing loh, cuma anjing doang, tapi dihapuskan semua dosa-dosanya. Jadi 0, gak ada dosa. Dan yang ketiga kata Nabi, min ahlil jannah, dijamin masuk surga. Cuma ngasih minum anjing, yang secara fikih anjing itu najis. Kalau kena liurnya kita harus mencuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Yang secara fikih nggak boleh dipelihara di dalam rumah, hanya sebagai penjaga atau pemburu. Yang secara fikih dia nggak boleh ada di kota Makkah dan Madinah, harus dibunuh kalau ada di kota Makkah dan Madinah. Secara fikih tercela, tetapi secara akhlak siapapun yang memberikan kebaikan walaupun kepada makhluk tercela kayak gini sekalipun, nilainya di mata Allah tuh tingginya luar biasa. Kalau ngasih minum anjing aja pahalanya kayak gitu, terus ngasih makan manusia gimana tuh pahalanya? Ini baru namanya keren gitu. Kalau seseorang itu taat dan juga bermanfaat asik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah